Kamu sadar nggak sih, kita sering banget bingung sama diri sendiri. Aku juga gitu. Kayak di satu sisi aku ngerasa harus tahu aku mau apa dalam hidup, tapi di sisi lain aku cuman pengen diem dulu, rebahan, nggak mikirin apa-apa. Rasanya kayak kita dipaksa cepet-cepet tahu tujuan hidup, padahal kadang yang aku tahu cuman aku lapar. Itu doang. Aku inget banget, aku nemu kutipan dari buku ketika aku tidak tahu apa yang aku inginkan. Di situ ditulis bahwa nggak tahu arah itu bukan aib, tapi bagian dari proses. Itu yang bikin aku agak lega, karena selama ini aku mikir kalau aku nggak punya jawaban jelas soal hidup, berarti aku gagal. Padahal ya nggak juga. Kamu tahu kan, di dunia sekarang semua orang kayak lagi lomba sukses, lomba bahagia, lomba punya pasangan yang keren, lomba kelihatan pinter. Dan aku kadang capek sama semua perlombaan itu. Aku ngerasa jadi penonton yang bingung. Lomba apaan sih ini? Siapa sih yang ngadain? Makanya, aku pengen ngajak kamu ngobrol santai aja. Bukan buat ngasih solusi sok pinter gitu, tapi buat nemenin. Karena aku percaya ada banyak orang di luar sana yang lagi bingung juga, kayak aku sama kamu gitu. Jadi gini, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kosong, nggak jelas, atau bahkan nggak tahu mau ngapain sama hidup, itu tuh wajar banget. Kita bisa sama-sama jalanin prosesnya. Karena justru di ketidakjelasan itu, kita bisa nemuin sesuatu yang sebenarnya penting. Aku tuh juga sering mikir, kenapa sih kita harus selalu punya jawaban? Dari kecil aja kan kita udah ditanyain terus, cita-citanya mau jadi apa? Dan kalau jawabnya nggak jelas, langsung dianggap nggak punya arah. Padahal kan ya namanya juga anak kecil, kadang tuh pengen jadi dokter. Contohnya dulu juga aku pengen jadi penari, besoknya tuh mungkin jadi Luffy gitu kan. Terus lusa pengen jadi jualan cilok. Itu kan bagian dari eksplorasi. Tapi makin gede kayak makin dikejar-kejar. Kayak ada timer yang bunyinya, ayo cepet tentuin masa depanmu, jangan buang waktu. Dan aku jadi kepikiran, apa hidup tuh emang harus seserius itu? Apa salah kalau kita nggak tahu dulu mau jadi apa? Kutipan dari buku Ketika Aku Tidak Tahu Apa Yang Aku Inginkan itu bilang, kadang kita justru bisa menemukan diri kita saat lagi tersesat. Kayak lagi jalan, salah belok, malah nemu tempat nongkrong yang enak. Nah, hidup juga gitu. Salah arah bisa jadi kejutan. Aku pengen kamu juga inget, kita nggak sendirian kok. Jadi kalau kamu sekarang lagi di fase nggak tahu maunya apa, jangan buru-buru minder. Bisa jadi justru ini fase yang bikin kamu kuat, karena kamu belajar terima diri bahwa ya kamu nggak sempurna. Terus pernah nggak kamu ngerasa iri saat ngeliat orang lain udah nemuin jalannya? Ada temen yang kerjaannya tuh udah jelas, karirnya naik, pacarnya suportif, hidupnya kelihatan teratur. Sementara diri kita masih bingung mau makan apa malam ini. Rasa iri itu manusiawi sih. Aku juga sering, tapi setelah dipikir-pikir, yang aku lihat kan cuman highlight hidup orang lain. Aku nggak lihat struggle mereka. Aku nggak tahu berapa kali mereka jatuh. Kita tuh sering salah ngira orang lain punya semua jawaban. Padahal mungkin mereka sama bingungnya kayak kita. Cuman bedanya, mereka lebih jago nutupin. Buku Ketika Aku Tidak Tahu Apa Yang Aku Inginkan juga ngomongin soal membandingkan diri. Katanya, membandingkan diri itu kayak minum racun pelan-pelan. Kamu nggak akan langsung mati, tapi lama-lama melemah dan aku tuh setuju banget. Aku belajar kalau yang penting itu bukan aku udah sampai mana, tapi apa aku masih jalan atau enggak. Karena toh hidup bukan balapan, kita semua punya start yang berbeda, jalur yang berbeda, bahkan finish line yang mungkin nggak sama. Makanya aku sekarang berusaha ngerem kalau mulai bandingin diri aku. Aku bilang sama diri sendiri, santai, hidupmu tuh bukan kompetisi dengan seseorang. Kamu punya kecepatan diri kamu sendiri. Dan aku pengen kamu juga ingat itu. Kita nggak harus jadi orang lain. Jadi diri sendiri aja walaupun kadang bingung, itu udah cukup berani. Aku tuh juga kadang mikir, kenapa ya kita suka takut kelihatan bingung? Padahal semua orang juga pernah bingung. Tapi begitu ada momen kita bilang, aku nggak tahu maunya apa, langsung aja gitu orang-orang kasih label. Ada yang bilang kita nggak ambisius, ada yang bilang kita males, ada juga yang bilang kita buang-buang waktu. Padahal ya bingung itu bukan dosa, itu tuh kayak semacam proses.
Sama kayak kalau kamu lagi belajar nyetir. Nggak mungkin kan langsung sekali coba langsung lancar belok kanan, langsung gigi tiga, ngerem mulus. Nggak mungkin kayak gitu. Pasti ada momen panik, salah injak pedal, atau nyerempet dikit, dan itu wajar. Karena itu tuh proses untuk jadi pengemudi yang baik. Aku suka kalimat dari buku ketika aku tidak tahu apa yang aku inginkan. Katanya, bingung itu tanda kamu lagi mikir serius soal hidupmu. Kalau kamu cuek, ya kamu nggak akan bingung. Artinya kamu peduli. Kamu pengen nyari jalan yang benar buat kamu. Dan di titik itu aku merasa kita harus lebih baik ke diri sendiri. Jangan keburu nyalahin diri cuman karena belum jelas maunya apa. Karena justru orang-orang yang berani ngaku bingung itu biasanya yang punya potensi besar. Mereka nggak mau hidupnya asal jalan, mereka pengen nemuin sesuatu yang benar-benar berarti. Jadi buat kamu yang lagi di fase bingung, it's okay, santai aja. Anggap aja ini latihan otot mental. Sama kayak olahraga, sakit kita sekarang bisa bikin kita lebih kuat nantinya. Ada momen aku sadar kalau kebingungan itu juga sebenarnya bukan kelemahan, tapi sumber kreativitas. Kayak gini, misalnya kalau aku udah tahu semua jawaban, aku mungkin nggak bakal coba-coba hal baru, karena ya udah nyaman. Tapi karena aku nggak tahu, aku jadi kepo, aku jadi nyari, aku jadi eksperimen. Itu yang bikin hidup tuh nggak flat. Dari bingung, kita bisa nemuin hal-hal yang sebelumnya nggak pernah kepikiran. Buku Ketika Aku Tidak Tahu Apa Yang Aku Inginkan, nyebutnya tuh kayak ruang kosong di dalam diri kita. Ruang kosong itu awalnya bikin nggak nyaman, tapi justru dari ruang kosong itu, ide-ide baru bisa lahir. Aku pernah ngalamin sendiri, dulu aku kira aku bakal kerja di jalur yang aman-aman aja. Tapi makin dijalanin kok ngerasa kosong ya. Dari situ aku mikir, apa aku coba hal lain aja. Akhirnya aku belok, coba bikin sesuatu yang aku nggak pernah bayangin sebelumnya. Kalau aku dari awal udah yakin sama satu jalan, mungkin aku nggak akan pernah nemu pengalaman yang sekarang lagi aku kerjain. Jadi bingung itu bisa jadi pintu ke hal-hal yang nggak pernah kamu sangka. Dan kalau kamu lagi bingung sekarang, mungkin itu cara hidup buat ngajak kamu untuk buka pintu yang lain. Jangan buru-buru nutup ruang kosong itu. Kadang justru disitulah kreativitas dan makna hidup mulai tumbuh. Aku yakin banget salah satu penyebab kita sering panik sama kebingungan adalah karena standar orang lain. Kayak ada template hidup yang harus kita ikutin. Umur segini harus kerja di sini, umur segitu harus nikah, umur sekian harus punya rumah. Kalau enggak, ya kita dianggap gagal. Masalahnya, template itu siapa yang bikin dan kenapa hidup kita harus dicetak sama template yang sama? Aku ingat di buku Ketika Aku Tidak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Ada bagian yang bilang kalau setiap orang punya timeline sendiri. Kita nggak bisa maksa semua orang buat sukses di umur yang sama, di bidang yang sama, dengan cara yang sama. Itu mustahil. Aku ngerasa relate banget. Aku punya teman yang umur 25 udah mapan, punya kerjaan bagus, keluar negeri terus, hidupnya tuh kelihatan kayak udah stabil. Tapi aku juga punya teman lain yang di umur yang sama masih belajar nyari passion, nyoba bisnis kecil-kecilan, dan kadang juga jatuh bangun. Dua-duanya nggak ada yang lebih hebat atau lebih gagal, mereka cuman beda jalur aja. Aku juga di umur yang ke-26 ini baru benar-benar mau konsisten bikin YouTube, dan aku rasa proses itu juga nggak bisa disepelekan. Aku belajar buat nggak maksa hidupku ikut template orang lain. Karena kalau dipaksa, ujung-ujungnya aku cuma hidup demi ekspektasi, bukan demi kebahagiaan aku sendiri. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa tertinggal dari orang lain, coba pikir ulang. Mungkin kamu nggak tertinggal, kamu cuma lagi jalan di jalur yang berbeda, dan itu tuh nggak salah. Satu hal yang aku notice juga, kita sering ngerasa hidup itu kayak harus sekali pilih selamanya jalan. Kayak main game, pilih karakter awal, terus udah nggak bisa diganti sampai gamenya tamat. Padahal tuh kenyataannya nggak kayak gitu. Hidup tuh kayak ya udah gitu. Kamu bisa coba-coba belok kemana aja, ganti jalur kapanpun. Aku jadi inget pengalaman pribadi. Ada satu fase di hidupku di mana aku mutusin sesuatu yang lumayan besar. Banyak orang nyinyir, kok gitu sih? Kan udah enak di jalur yang lama. Tapi ternyata keputusan belok itu justru bikin aku lebih kenal diri aku sendiri. Dan kalau aku salah, ya udah, belajar. Salah arah bukan akhir dunia. Bahkan kayak yang dibilang di buku Ketika Aku Tidak Tahu Apa Yang Aku Inginkan.
Salah arah itu bisa jadi jalur alternatif menuju sesuatu yang lebih cocok. Jadi kalau sekarang kamu takut bikin keputusan, takut salah, aku pengen bilang, nggak ada keputusan yang benar-benar sia-sia. Semua tuh pasti ada pelajarannya. Bahkan gagal pun bisa jadi fondasi buat langkah berikutnya. Jadi semuanya yang kamu lakukan itu nggak akan pernah bikin kamu ke bawah lagi ke titik nol. Hidup itu bukan cuman garis lurus, tapi lebih kayak labirin. Justru serunya karena banyak belokan, banyak kejutan. Aku pengen ngajak kamu mikir sebentar. Apa sih yang sebenarnya kita cari dari hidup? Uang, status, pencapaian. Aku rasa kalau kita kupas lebih dalam, ujung-ujungnya yang kita cari adalah rasa tenang. Kita nggak mau punya cukup supaya nggak khawatir. Mau dihargai supaya nggak merasa sendirian. Mau berhasil supaya bisa tenang lihat masa depan. Intinya balik lagi ke harapan. Makanya aku suka banget sama kutipan, mencintai seseorang adalah harapan. Mencintai sesama pencipta harapan adalah harapan itu sendiri. Kalau kita mencintai satu orang, kita nempelin harapan kita ke dia. Tapi kalau kita belajar mencintai sesama manusia, kita nggak cuma nyimpen harapan, kita jadi harapan itu sendiri. Aku jadi mikir, mungkin tujuan kita bukan cuma cari jalan hidup yang tepat buat diri kita, tapi juga bikin jalan hidup orang lain sedikit lebih ringan. Karena di balik bingungnya kita, ada orang lain yang sama bingungnya. Kalau kita saling nyemangatin, saling ngerti, bukannya jadi bikin lebih ringan ya. Kadang harapan itu bukan datang dari jawaban, tapi datang dari kebersamaan. Dari rasa kita sama-sama berjuang, kita sama-sama bingung, tapi kita nggak sendirian. Aku juga mau jujur, sampai sekarang pun aku masih sering nggak tahu apa yang aku mau. Masih sering bingung, masih sering overthinking, masih sering ngerasa apa aku udah di jalan yang bener. Dan aku rasa itu bukan kelemahan, itu bagian dari jadi manusia. Karena manusia itu emang nggak pernah selesai, selalu berubah, selalu nyari, selalu berkembang. Nah, buku Ketika Aku Tidak Tahu Apa Yang Aku Inginkan ngajarin aku buat berdamai sama ketidakpastian. Katanya kalau kamu terus nunggu semua jelas baru mau jalan, kamu nggak akan pernah mulai. Karena hidup emang nggak akan pernah jelas 100%. Jadi sekarang aku belajar buat jalan aja dulu. Bingung boleh, ragu boleh, takut boleh, yang penting jangan berhenti. Karena seiring waktu, jawabannya bisa muncul sendiri. Aku pengen kamu juga ingat itu. Jangan tunggu terang sampai buat berani melangkah. Kadang justru dengan melangkah, kita baru nemuin terang itu. Dan kalau suatu hari kamu merasa hilang arah, coba ingat, kamu nggak sendirian. Aku juga. Kita juga semua orang di dunia ini pernah ada di fase itu. Jadi jangan terlalu ngeras sama diri sendiri. Akhirnya, kalau aku boleh simpulin, bingung itu bukan tanda kegagalan. Bingung itu tanda kamu hidup. Karena cuma orang mati yang udah nggak bingung lagi. Mencintai seseorang, iya, itu harapan. Tapi belajar mencintai sesama manusia, itu jauh lebih besar. Itu harapan itu sendiri. Dan mungkin itu juga yang bisa bikin hidup kita lebih ringan di tengah kebingungan. Aku nggak tahu apa yang kamu lagi hadapin sekarang. Mungkin kamu lagi di persimpangan, lagi ngerasa stuck, atau lagi ngerasa semua orang udah punya jalan kecuali kamu. Tapi aku pengen kamu tahu, nggak apa-apa. Kamu nggak harus tahu semuanya sekarang. Hidup itu proses. Kadang jawabannya baru muncul setelah kita jalan jauh. Dan justru karena kita nggak tahu, hidup itu jadi lebih seru. Ada ruang buat kejutan, ruang buat belajar, ruang buat berkembang. Jadi kalau ada satu hal yang aku pengen kamu bawa pulang dari obrolan ini, itu adalah jangan takut sama kebingungan. Jangan malu ngakuin kalau kamu nggak tahu. Karena dari situlah harapan lahir. Kita jalan bareng aja. Sama-sama bingung, sama-sama nyari, sama-sama belajar. Karena pada akhirnya perjalanan ini nggak harus sempurna. Cukup nyata, cukup jujur, dan cukup punya harapan.